Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Kita ciptaan siapa? Milik siapa? Dalam genggaman siapa? Mungkinkah terjadi sesuatu tanpa izin Allah? Mungkinkah ada nikmat yang datang tanpa izin Allah? Mungkinkah ada musibah yang menimpa kita tanpa izin Allah? Semua orang mau memberi sesuatu kepada kita, tapi Allah tidak menghendaki apakah akan terjadi? Pemberian dari Allah bisa tertukar tidak? Apa yang Allah tetapkan untuk kita, apakah akan meleset? Apakah ada yang bisa menghalang-halangi? Apakah ada yang bisa merebutnya? Apa yang Allah berikan kepada kita pasti ketemu? Apa yang dicegah Allah tidak akan bisa dimudahkan orang. Segala-gala yang ada adalah ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah setiap saat. Maka urusan kita sebetulnya hanya satu, yaitu urusan dengan siapa? Dengan Allah. Kalaupun kita punya urusan dengan manusia, dengan makhluk, karena disuruh saja oleh Allah. Kalau Allah tidak nyuruh, ya tidak apa-apa. Kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kita harus berbuat baik? Karena Allah yang nyuruh dan Allah suka. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kenapa kita harus belajar? Supaya apa? Supaya pintar? Kan? Ya, kita disuruh belajar sungguh-sungguh karena Allah yang memerintahkan dan Allah suka. Pintar itu beda-beda satu sama lain. Ada yang sedikit belajar mudah ingat, ada yang sungguh-sungguh belajar ingat, ada yang susah ingat, mudah lupa. Ada? Coba acungkan tangan. Jangan. Ini ada santri Baitul Quran, tidak semuanya diberi oleh Allah karunia dan ujian hafal 30 juz. Ada yang sungguh-sungguh luar biasa. Tapi ada yang mudah-mudah saja hafal. Dua-duanya ujian. Yang mudah hafal ujian, yang susah hafal ujian. Yang rugi yang mana? Yang tidak menghafal. Jelas lagi? Apa? Yang rugi yang tidak menghafal. Mau susah ingat ya, kalau itu membuat Allah ridho tidak apa-apa. Tidak ada sekecil apapun ikhtiar yang tidak disaksikan Allah. Lanjut, coba dibaca dulu yang pekan lalu, kita sambung dengan yang sekarang 62 yang lalu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama awrada alaika alwarida litakuna bihi alaihi waridan. Sesungguhnya Allah memberikan kepadamu warid, yaitu ilmu pengertian atau perasaan dalam hati, sehingga mengenal dan merasa benar-benar akan kebesaran karunia rahmat Allah, hanya semata-mata supaya engkau mendekat dan masuk ke hadirat Allah. Awrada alaikal warida liyatasallamaka min yadil agyar wa liyuharriraka min rizqil athar. Allah memberikan kepadamu warid
atau karunia itu semata-mata untuk menyelamatkan engkau dari cengkraman benda-benda dan membebaskan dari perbudakan segala sesuatu selain Allah. Jadi gini hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala pencipta, pemilik, penguasa jagad semesta alam ini. Semuanya milik Allah. Di antara ciptaannya yang begitu dahsyat adalah menciptakan kita kecil-kecil. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ada di alam semesta ini diciptakan dunia kecil dan di dalamnya ada kita. Nikmat yang sangat besar yang Allah ciptakan bagi manusia adalah dibukanya hati. Ini nikmat terbesar ya. Kalau perkara makanan, penjahat juga dikasih makanan enak, betul? Rumah bagus, jabatan. Hitler punya jabatan. Fir'aun jadi raja. Namrud jadi raja. Enggak ada yang mengagumkan. Yang mengagumkan adalah yang diberi warid namanya. Yaitu Allah membuka hati kita jadi kenal ke Allah, jadi yakin kepada Allah bahwa semua ini milik Allah, kekuasaan Allah, apa yang datang kepada kita itu pasti dari Allah. Ini nikmatnya ya. Karunia Allah, Allah tahu siapa kita, dosa kita, maksiat kita, Allah menyaksikan. Tapi Allah menutup-nutupi sehingga orang terdekat dengan kita tidak tahu. Itu harus yakin dari Allah. Orang yang dapat warid, dia tahu bahwa dihormati itu karena Allah menutupi aib. Langsung itu. Jadi ketika Pak, ada yang cium tangan, ada yang hormat, langsung hatinya tuh langsung sadar. Ini saya dihormati bukan karena saya terhormat, tapi Allah menutupi aib. Jadi orang yang dapat warid ini tidak akan menikmati penghormatan, kekaguman, penghargaan, diperlakukan spesial. Tidak, karena pada saat yang sama dia sudah merasa nih bahwa saya dihormati orang karena rahmat Allah menutupi aib, dosa, masa lalu, kejelekan, kekurangan, kelalaian, kesalahan yang pasti Allah tahu. Nah, bagi sebagian orang dia menikmati. Ketika dihormat, dicium tangan atau apalah berbagai penghormatan, dia menikmati seakan-akan dia pantas dihormati. Tapi yang dapat warid tidak. Dan dia tidak nagih, di hatinya tuh tidak nagih penghormatan dari orang. Bisa dipahami nih? Kita bisa duduk begini, bisa ke masjid, dia tahu nih bahwa saya bisa ke masjid adalah hidayah taufik Allah. Karena nafsu tidak suka kita ke masjid. Setan nipu terus supaya kita tidak sholat berjamaah. Maunya supaya sendiri, supaya lebih mudah ditipu. Dan kita bisa ke masjid, itu pasti pertolongan Allah. Nyebrang ke sini selamat, itu pasti keselamatan dari Allah. Duduk di sini bisa sabar, pasti sabar itu dari Allah. Jadi sudah tenggelam saja bahwa semua ini min fadlir rabbik, hanya karena kemurahan karunia Allah. Nah, sampai ke sana tuh, makanya sudah tidak ada lagi menikmati validasi, pengakuan, penghargaan, diingat orang. Sudah selesai itu. Nah, sebagian orang itu sibuk ingin dilihat, ingin diakui,
ingin diingat, ingin dihargai, itu capek. Maka yang kedua adalah, kenapa Allah memberikan hati yang terbuka mengenal Allah? Nah, dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah, supaya Allah membuka hati kita supaya kita selamat dari cengkraman benda-benda dan membebaskan dari perbudakan segala sesuatu yang memperbudak kita selain dari Allah. Saya akan coba urutkan ya. Mengilahkan sesuatu, menuhankan sesuatu itu apa sih? Kita mengagung-agungkan. Intinya adalah mengagung-agungkan ya. Jadi, kalau ini hebat nih, ini dahsyat nih. Kalau saya punya ini, ini luar biasa, sehingga mendominasi pikirannya, mendominasi hatinya, mendominasi aktivitasnya, menjadi sangat tergantung kepada yang dia agung-agungkan. Bisa dipahami hadirin? Awalnya dia mengagung-agungkan, yang membuat dia ingin, sangat membutuhkan yang dia agung-agungkan, membuat dia berkorban waktu, tenaga, pikiran, biaya demi yang dia agung-agungkan, sangat ingin dekat dengannya, sangat bangga kalau bersamanya, sangat takut jauh darinya, merasa mulia kalau bersamanya, merasa hina kalau tidak bersamanya. Nah, nya ini siapa? Bagi yang bertauhid, nya ini adalah Allah. Hanya mengagung-agungkan Allah. Dunia sehingga yang dibutuhkan oleh dirinya itu hanya Allah, berharap hanya kepada Allah, takut jauh dari Allah, meminta hanya kepada Allah, bahagia hanya bersama Allah. Orang sedunia lupa, gak ada masalah, yang penting diingat Allah. Semua orang mau menjauhi kita, silakan, yang penting dekat dengan Allah, bahagia bersama Allah, sedih jauh dari Allah. Nah, sahlah itu. Itu udah. Kalau sudah begitulah ya. Dapatlah, udah sukses hidup kayak gitu. Itu tauhid tuh. Neraka nggak akan bisa membakar. Nanti dia akan menjadi orang yang sangat tenang dalam keadaan apapun. Apapun yang terjadi di sekelilingnya nih ya. Sini, situ, sana, sini. Apapun ajak. Karena dia yakin penguasa sekelilingnya adalah Allah. Contoh gini, ketika diancam, dia yakin yang ngancam itu makhluk ciptaan, yang ngancam itu makhluk dalam kekuasaan Allah. Yang ngancam itu bisa terjadi dengan izin kita, celaka atau tidak, bukan dia yang menentukan, pemilik diri kita. Nah, sampai kayak gitu. Makanya udah urusan rezeki, udah nggak bingung sama sekali. Yakin rezeki itu milik Allah sepenuhnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yakin rezeki itu Allah yang mengatur, kapan datang, di mana, berapa jumlahnya, kapan lapang, kapan sempit, kapan ada, kapan tiada, terpikir atau tidak, Allah semuanya. Semangat nggak? Kenapa sih jadi semangat sendirian beginian? Ini menarik tidak hadirin? Menurut saya emang nggak ada yang lebih menarik kita obrolin selain Allah. Makanya kalau ngobrolkan sesuatu nggak nyambung ke Allah, mau ngapain dia obrolin? Mubazir.
ngobrol sepak bola, harus ke Allah. Itu yang main sepak bola makhluk Allah. Yang ngasih makan, lihat bagaimana Allah membuat gerakan badannya, lari sana lari sini. Dia tidak mengerti bagaimana jantung berdetak luar biasa, nafas menengus aliran energinya. Allah yang melakukannya, ya. Jadi kalau nonton sepak bola, lihat kebesaran Allah. Tapi ada orang yang lupa ke Allah dengan begitu. Gimana? Mana yang gol? Pasti yang ditentukan oleh Allah gol. Jadi nggak begitu ramai memang, ya. Sok we kumaha Allah, ya. Udah tertulis list 21 atau 26. Nggak ada sakit hati. Wah, ini rada berat. Gawat kalau gitu, kalau penonton pada yakin ke Allah jadi enggak rame. Memang enggak rame, ya. Kalau udah yakin, ramenya itu jadi zikrullah. Oh, kasihan orang di stadion, mulai sepak bola jam 5, selesai jam 8, lewat sholat maghrib, ya. Nah, itu yang kita ingat. Mungkin ada yang sholat, tapi berat untuk sholat sebanyak itu. Wah, Masya Allah lah, banyak yang harus terkait kepada Allah. Apa saja sekarang yang suka mendominasi hati kita? Tentu yang pertama apa? Harta, materi. Seakan-akan kalau kaya, keren, hebat, mulia, terhormat. Nah, bagi orang yang mengenal Allah, beda lagi lihat harta tuh. Harta itu ujian. Allah ngasih, tapi dihitung nanti di akhirat. Bagaimana menjemputnya, bagaimana menggunakannya. Nah, yang dipikir oleh orang-orang yang dapat warid, mengenal Allah, bukan jumlah hartanya. Ini saya benar tidak nih menjemputnya. Udah ditakdirkan ketemu, dipakai apa nih saya nih? Beda cara berpikirnya. Bagi para pecinta dunia, oh saya punya. Bagi yang mengenal Allah, wah saya dihisab. Makanya ada orang yang dikasih uang tuh suka sekali dengan menumpuk. Rasulullah SAW sampai cepat-cepat habis sholat karena tahu di rumahnya masih ada uang yang tersimpan. Ini saya juga belum termasuk yang itu, ya. Jadi rada tegang nih hadirin. Setidaknya jangan sampai tidak bayar zakat. Tambah oleh Allah 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun. Wah, kasih. Yang dipakai berapa banyak coba? Kalau orang punya uang 1 triliun, kira-kira makannya segimana? 10 bakul? Jawab. Kan? Sekali makan ayam, berapa kandang? Makan karedok, berapa kebun? Dikit. Apalagi kalau orang kayanya udah tua, punya sakit diabetes, nggak akan makan nasi. Om, roti terbaik. Punya penyakit kolesterol, ini daging paling enak. Ini duren montong. Asam urat. Ini saya nyeritain diri sendiri sebetulnya. Aduh, ditraktir kambing guling, samet weh. Kemarin ada yang ngirim duren 20, tebak, saya bagian apa? Bagian ngitung, tuh 2, 3, ini buat ke situ, ini buat ke sana, ini bagikan, sudah ngitungnya kenyang hadirin. Kalaupun makan saya colek, enggak masalah nanti badan saya kalau udah kebanyakan. Mau uang 1 triliun, 2 triliun, dikit rezeki dia. Tapi hisabnya. Nah, bagi pecinta dunia ya senang lihat banyaknya, padahal dia nggak make.
Hati-hati, boleh ingin kaya? Kan? Doanya gimana? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Ternyata yang diminta ya, minta rizki yang baik. 17 kali kita doa utama dalam sholat Fatihah, yang diminta apa? Harta, kedudukan. Apa yang diminta? Hidayah, petunjuk. Jadi yang termahal itu petunjuk. Nah, ingat ya, urusan harta adalah urusan bagaimana kita menjemputnya dan bagaimana kita memanfaatkannya. Itu urusan kita. Sedang jumlah bagai itu urusan Allah. Paham nih hadirin? Ini santri di sini banyak nih, santri karya. Udah ada 1.500 berarti sekarang santri karya. Ya, macam-macam gajinya tuh. Nggak usah pengen tahu gaji orang lain. Pertama, nggak akan dikasihin oleh dia. Ya, benar? Hanya ngotorin hati, nggak usah pengen tahu. Tidak usah pengen tahu penghasilan orang. Apa urusan kita dengan penghasilan orang? Syukuri yang ada. Allah tahu nih santri yang bersyukur atau yang saya mah cuma dapat segini. Allah dengar keluhannya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau titipi rezeki, Masya Allah. Allah tahu ini nggak cukup untuk sebulan. Allah tahu untuk bayar kontrakan, bayar cicilan motor. Allah tahu keperluannya banyak. Nanti Allah bukakan jalan, tidak harus lewat gaji. Yang penting benar, ngantornya benar, ikhtiarnya benar, pas dikasih gunakan dengan benar. Ada. Tenanglah ya, Allah sudah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Baik yang sekarang maupun yang akan datang. Jangan ribet-ribet masalah rezeki. Kalau lagi susah-susah, tambah sujudnya, tambah tobatnya, tambah solawatnya, tambah istighfarnya, sambil ikhtiar. Udah Allah lihat kok, kita pergi kemana, kita nyesek, kita kepepet, Allah tahu sempurna apa yang terjadi pada kita dan apa yang kita lakukan. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Tenang. Apalagi yang suka jadi diagung-agungkan. Kita suka mengagung-agungkan diri. Jangan lupa nih, ada yang merasa ini ide saya nih, ini hasil pemikiran saya. Waduh, ini hasil perenungan saya. Aslinya dia bisa merenung, siapa yang nolong kan? Banyak kan yang merenung, terus akhirnya merenungnya ke dalam mana? Ini adalah jerih payah saya. Ini adalah perjuangan saya. Ini adalah kegigihan saya. Ini adalah hasil semua effort saya. Ini apa? Siapa saya? Ha? Coba si saya itu kalau dibuat hilang ingatan, bisa mikir? Diare. Bisa mikir apa? Dikasih penyakit perut aja, fokusnya mikirin perut, Pak. Kita bisa mikir, otaknya Allah yang bikin. Kita bisa mikir, Allah yang bikin suasananya, bisa mikir. Kita berbuat, Allah yang ngasih sehat, Allah yang ngasih tenaga, Allah yang ngasih kemudahan, Allah yang ngasih kelapangan. Urusan kita beres karena Allah mendatangkan berbagai pertolongannya walaupun kita tidak menyadarinya. Makanya hati-hati yang suka menuhankan saya. Harus kita yakini semua ini, wa ma bikum
min nikmatin faminallah. Semua yang ada pada saya pasti dari Allah. Dengar santri, AA tidak marah, tapi khawatir kalau ada santri yang bermain-main seperti barusan. Disaksikan Allah tidak? Jawab, ingat dalil ini ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, keburukan itu akan menimpa. Jadi kalau AA mengingatkan supaya tidak melakukan sia-sia, bukan jengkel, tapi kasihan, karena pasti perbuatan itu akan kembali kepada dirinya. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya, kita semua, terutama adik-adik yang belum bisa sungguh-sungguh. AA bisa lihat dari sini. Baik, begitulah hadirin. Nahan kesel ya, kesel ada, jengkel ada, tapi harus dikelola, tidak boleh marah-marah. Yang ketiga, fokus melihat yang tadi itu ya, kelihatan. Nanti sesudah selesai ceramah akan temui ya. Itu jadi horor ya kan. Yang ketiga, apa yang suka dituhankan oleh kita adalah manusia lain. Kita suka menuhankan istri, menuhankan suami, menuhankan anak, menuhankan orang tua. Jadi memenuhi pikiran kita, seakan-akan kita itu akan terjamin, terlindungi, tercukupi oleh tadi yang dituhankan. Kita harus sayang. Itu lihat yang kerudung itu aktif sekali itu satu. Hanya saya tidak boleh mempermalukan ya. Insya Allah nanti kita ketemu deh. Nah yang balik ke belakang. Lihat dari sini tolong nanti kalau sudah selesai acara tetap di sana ya, akan ke sana. Baik ya. Sehingga kelihatannya mah soleh, aslinya mah perjuangan. Nggak boleh marah. Setan maunya marah, kemudian manggil orangnya. Itu kan mempermalukan, betul tidak? Nggak boleh mempermalukan. Harus tetap kita sembunyikan dan nanti kita nasihati baik-baik. Sampai di mana barusan? Kan? Ya, jangan menuhankan orang tua. Apalagi orang tua banyak uangnya, jangan berharap. Apalagi orang tua punya kedudukan, kekuasaan, jangan. Ya,
harus Allah sandaran. Ibu-ibu jangan menuhankan suami ya. Jangan terlalu cinta. Jangan sekali-kali mengatakan ke suami begini, wahai suamiku, you are my everything. Segala-galanya tidak boleh. Juga jangan you are nothing. Oh nggak boleh, yaitu berantem. Dah, you are my husband. Dah cukup. Maaf ya Pak, saya tidak bisa mencintai Bapak berlebihan. Cinta sekedarnya saja kepada makhluk. Karena cinta yang pol saya hanya untuk pencipta saya, Tuhan semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf ya Pak, saya tidak bisa bersandar sepenuhnya ke Bapak. Saya bersandar kepada pemilik alam semesta. Waduh. Kalau ini ikhwan punya istri yang tidak begitu cinta ya, yang cintanya dibatasi sekedar cinta ke makhluk, nggak akan merepotkan, percayalah. Tapi kalau istri sudah mengatakan, wahai suamiku, engkau adalah segala-galanya bagiku, tanpa dirimu hidupku tiada arti, engkau cahaya, garing, liar, pasti liar, pusing. Jangan. Cinta dalam rumah tangga tidak boleh diagung-agungkan sampai seakan-akan cinta itulah yang bisa membuat bahagia. Tidak. Cinta kepada Allah, kemudian kepada Rasul, itu yang membuat bahagia di atas cinta segalanya. Kalau mencintai makhluk lebih daripada kepada Allah, kepada Rasul, kepada jihad, nah itu tidak bahagia. 4. Apa yang suka? Oh, jangan menuhankan atasan, di kantor biasa aja. Atasan cuma episode, ya. Nanti juga pensiun, ya. Segaya-gayanya juga udahan, pasti udahan. Jangan melakukan demi atasan. Sampai atasan sholat, ada yang cepat-cepat sholat di samping atasan, sampai tidak sempat wudhu. Nah ini menuhankan atasan. Menuhankan tokoh. Saya melihat di tayangan media sosial ada yang ditokohkan, ini sepertinya dakwah Islam tapi rasanya ngawur, ke malaikat, seperti jauh dari akidah yang dipelajari, dan itu banyak pengikutnya, setidaknya di tempat itu. Ini benar-benar tidak akan membuat selamat. Gak boleh. Saya lihat ada yang kepada kiai itu sampai ngeyepek. Tahu ngeyepek? Juga salaman. Rupanya ini tokoh dengan tokoh salaman saling merendah sampai tiarap dua-duanya. Enggak lah. Memang budaya berpengaruh dalam cara bersalaman. Tetapi yang paling penting, saya juga heran ada yang cium tangan atau basah. Makanya aslinya saya juga tidak begitu menikmati dicium tangan. Sudahlah, salam cukup. Ya. Satu sisi asa nggak pantas ya, saya tahu siapa diri saya. Yang kedua, kalau lagi lupa tentang siapa diri, bisa jadi merasa terhormat, merasa penting. Tidak mudah ya dihormati itu. Makanya hormat itu yang proporsional sesuai dengan aturan Islam.
Saya tidak setuju kalau para santri semua sampai seperti ruku kepada guru. Mau apa? Jangan. Hormat yang wajar. Juga jangan begini. Oh, itu. Jangan. Itu orang lain menggunakan begini biasanya dalam salah satu bentuk ibadah mereka. Betul tidak? Ya, janganlah. Waduh, eta wayang. Apalagi yang suka dituhankan, ilmu, pengalaman, termasuk gelar. Seakan-akan kalau kita punya gelar, kita menjadi sangat terhormat. Inilah tujuan hidup saya. Saya tidak merendahkan yang punya gelar, bukan itu maksudnya. Yang jelek itu yang menuhankan gelar. Qadarullah di santri Darut Tauhid banyak yang diuji juga oleh Allah, S1, S2, S3. Ada yang Dokter Andes, misalkan Dokter Andes, Dokter Anda, Fulan, dua-duanya ada. Ini nggak mungkin hadirnya, ya kan? SH, MLM, ujungnya ALM. Tapi di sini santri baru juga daftar, pulang ke rumah langsung SAG. Padahal baru seminggu mesantren. Apa Bu? Ya jangan disingkat. Kalau disingkat kan jadi SAG. Silakan belajar. Di sini juga kalau ada uang lebih dari pesantren disekolahkan. Tahun ini berapa yang lulus doktor, Ustadz? Ada berapa? 9 yang lulus semuanya. Jadi nanti bakal banyak di Darut Tauhid yang sekolahnya lulusan S1, S2, S3. Cuma ya harus hati-hati. Saya juga S3, SD, SMP, SMA. Ini sedikit ngelucu ya. Enggak, jangan. Nanti dihisab. Ceritakan jangan. Tuh kan, menjerumuskan. Enggak, sekarang saya kuat ya. Begini ceritanya. Tahu enggak, walaupun bergurau, malaikat tetap nyatet. Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf ayat 18. Dari ayat sebelumnya, walaqad khalaqnal insan. Tolong Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika 2 malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Qaf ayat 16 sampai 18. Jadi Allah tahu semua isi hati, Allah maha dekat. Selalu ada malaikat yang mencatat. Kenapa Allah maha kuasa masih perlu malaikat?
Allah tidak perlu malaikat, tapi Allah mau menciptakan malaikat sesuka Allah. Dan Allah sudah tahu segalanya. Malaikat mencatat bukan berarti membantu Allah. Allah tidak perlu bantuan siapapun, tapi Allah mau saja menciptakan malaikat sesuka Allah. Ya, dicatat nih. Jangan menuhankan. Berdasarkan pengalaman saya sudah tahu nih. Saya berpengalaman, nggak boleh. Pengalaman kita boleh kita ingat, tapi jangan jadikan Tuhan, seakan-akan pengalamanlah yang menyelesaikan masalah. Apalagi nih, bolehkah punya gelar? Nggak ada masalah sama sekali. Ilmuwan Islam, Ibnu Sina, banyak para ulama yang ilmunya tinggi, Al-Jabbar dan sebagainya, itu kalau diberi gelar luar biasa. Tapi beliau kan tidak menuhankan gelarnya. Gelar yang paling akhir apa? Sesudah MLM apa? ALM, ya. Apalagi yang suka dituhankan, nafsu, syahwat. Maaf ya, nafsu. Ada yang menuhankan amarah, ada yang syahwat aja, seksual, ada yang ambisi, terus sepanjang hidup, capek atau mau kemana kan? Ada juga yang menuhankan sarana, obat. Ini obat, nggak ada duanya. Dengan obat ini saya sembuh seketika. Itu dokter baru juga daftar, saya sudah sembuh. Nggak mungkin. Ada yang sarana, tanpa teknologi kita tidak bisa. Itu sudah mulai itu. Ini adalah metode yang paling sempurna. Tanpa metode ini tidak akan. Itu sudah mulai. Seakan-akan ada selain Allah yang menentukan. Kita boleh berobat, kita datang ke dokter, kita ikhtiar, kita pakai teknologi, kita pakai metode, tapi Tuhan kita adalah Allah. Masih ingat cerita tentang Nabi Musa sakit? Beliau sakit, doa oleh Allah ditunjuki untuk memakan daun, sembuh. Suatu saat sakit lagi, langsung nyari daun, hasilnya tidak sembuh. Kenapa coba? Apa? Anak kecil yang jawab. Karena yang menyembuhkan itu Allah, bukan daun. Kalau obat-obatan menyembuhkan, sekarang udah nggak ada yang sakit. Sekarang obat banyak yang canggih, fakultas kedokteran canggih, peralatan canggih. Cari di rumah yang nggak ada yang sakit. Pada sakit, betul tidak? Kemana dokter kok nggak praktek? Sedang sakit, ya. Allah yang menyembuhkan. Terakhir, apa yang paling ada yang kelewat tidak nih ilmu? Ada yang halus, yaitu nikmatnya ibadah. Seakan-akan, saya tahajud tuh nikmat. Nah dia dengan nikmat ibadah itu, perasaan dia merasa jadi mulia. Merasa jadi paling soleh. Ini mirip-mirip ujub ya. Dengan hafal Quran merasa lebih tinggi derajatnya dibanding orang lain. Tadi di jalan saya dengar cerita dari seorang ustadz. Kenapa ya orang itu bacaannya bagus, suaranya merdu, tahsinnya juga bagus, tapi kok petantang petenteng, merasa paling Quran, merasa paling soleh. Jadi kalau jadi imam tuh tidak boleh disuruh yang lain. Maunya tuh bagian ngimamin aja dan harus spesial.
Mungkin di sini jebakannya, merasa sudah mulia dengan Al-Quran, dengan tahajud, dengan saum Daud, dengan banyak wirid, sehingga dia seakan-akan ibadah dialah yang menentukan kemuliaannya. Bukan, kita ibadah tuh ngabdi ke Allah. Yang menentukan mulia itu bukan ibadah kita, tapi Allah. Tu'izzu man tasya' wa tudzillu man tasya. Allah yang mengangkat, Allah yang menurunkan. Kita ibadah, udah ngabdi aja ke Allah. Ya, cukup. Ada pertanyaan silakan. Ada 13 menit. Boleh acungkan tangan kalau ada yang mau nanya. Ya, terima kasih. Ada ibu duluan pertama. Ibu, maaf ya Pak ya, ibu duluannya acung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas izin saya mau bertanya, tapi di luar tema mungkin ya. Seandainya saya selalu misalkan melaksanakan sholat sunat, tapi orang yang terdekat saya susah melaksanakan sholat sunat, bagaimana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa sholat sunnah yang terdekat, misal suami, anak belum sholat sunnah? Pertama, kita harus bersyukur kita dimudahkan sholat sunnah. Kita bisa sholat sunnah pasti karena Allah nolong, bukan karena kehebatan kita. Jadi tidak boleh kita jadi ujub, merasa sare weh, itu nggak boleh. Dengar belum selesai. Ibu mau menjawab? Enggak. Lanjut. Syukur. Nah, lihat yang belum sholat, kita harus tahu bahwa yang bisa membuat beliau sholat juga adalah Allah. Jadi kita paling bisa ngasih contoh dengan baik. Yang kedua, mengajak dengan bijaksana. Yang ketiga, mendoakan. Jangan sampai merendahkan, karena itu sunnah, dilakukan berpahala, tidak dilakukan juga tidak jadi dosa. Ya, mungkin punya amal-amal yang lain yang kita tidak lihat, yang mungkin di sisi Allah juga pahalanya tinggi, kerja keras, capek, padahal menafkahi keluarga, bertarung dalam hidup ini, misal begitu ya. Husnuzon, ada kebaikan-kebaikan lain yang boleh jadi lebih tinggi pahalanya dibanding ibadah sunnah kita. Harus bersih hati aja intinya. Gitu. Mim, kasihan ibu bicara nggak bunyi. Udah bu? Nah, harus bersih hati. Penyakitnya adalah nah nggak boleh ya. Merendahkan itu dosa. Kita mengamalkan sunnah, tapi kotor hati itu dosa. Seperti nyium hajar aswad. Mau nyiumnya ngejenggut orang. Menyium hajar aswad itu sunnah dalam tawaf. Yang lama dedetkan. Udah nyium hajar aswad, mau keluar kan susah. Nejeh tah. Ke kakinya dorong burusut, terguling, telentang. Udah gitu, ya. Udah gitu cerita ke orang-orang. Tama, waktu saya mau nyium, ada bohong. Tiba-tiba orang nyingkir, nggak mungkin. Nyingkir tuh karena ada yang mau ngepel, ya kan? Dan ternyata dia juga salah sudut yang diciumnya, ya gak? Tapi ceritanya bohong. Ini ngejar yang sunnah dengan cara yang tidak baik, yaitu menzolimi orang lain. Udah gitu ceritanya bohong, ditambah-tambah.
Nah biasanya orang yang diperbudak nafsu sibuk dengan sunnah, mengabaikan yang wajib. Wajib itu adalah menjaga hati. Gitu Bu, jadi ketika ibu sujud, alhamdulillah ya Allah, nuhun saya dibikin sunnah, atau kasih suami saya juga, anak-anak saya juga, ya Allah bisa sujud seperti ini. Aduh, mungkin banyak amal lainnya, tapi saya senang. Aduh, cirinya kita benar itu hati nyaman. Ada lagi? Tadi siapa? Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu senantiasa dijaga Allah dan Amin, ya dan Rabbal kaum muslimin semua. Amin. Adapun ya. pertanyaan saya, bagaimana mengembalikan semangat kembali semangat atau giroh untuk beribadah, dan bagaimana cara agar kita tidak lalai? Ulangi. Bagaimana mengembalikan semangat atau giroh ibadah, dan bagaimana agar kita tidak lalai? Semangat aja ya, dan jangan lalai. Ada lagi yang lain, namanya ambak, apa manfaat bagiku. Makin yakin ini manfaat, manusia itu akan semangat. Dari mana? Maaf Kang. Asal dari Banten. Ada di sini, kenapa? STAI, mahasiswa. Mahasiswa. Alhamdulillah. Kenapa mau ngaji? Kepaksa? Enggak. Hah? Karena Ada dosen di sebelahnya ya. Kenapa mau ngesantren? Kenapa mau datang ke sini? Pasti ada sesuatu. Nah, semakin kita memahami besarnya pahala, besarnya keberuntungan, itu akan nambah semangat. Jadi kuncinya adalah ilmu. Dicas terus karena nafsu tidak suka. Gini-gini ya. Ada teorinya. Seperti kita mau berenang. Mekanisme standar masuk ke air tuh dingin. Aduh, dingin nih. Mungkin casannya harus banyak ya. Ada bijaksana. Pengen ngomongnya dicas dulu atuh, tapi kan nggak mungkin ngomong gitu. Mungkin casannya harus lebih banyak, atau baterainya soak ya. Nada itu ya, mungkin kalimatnya bagus, tapi nada bisa menentukan. Seperti yang monyet, nggak ada yang tersinggung ya kan, tapi ganti nada monyet, tersinggung. Serius nih masalah nada. Sekarang lagi perang, serbu, tebak, semangat nggak? Sekarang tentara lagi ngomong serbu. Bisa kebayang wajah tentaranya, hah? Maksudnya walaupun nasihatnya baik, dicas ya, itu ada nada, cas ya. Harus belajar terus Pak, belajar terus, kemudian ngumpul dengan orang-orang yang lebih bagus dari kita. Kalau kita ngumpul dengan yang ibadahnya lebih jelek, kita jadi soleh ya kan. Ada yang sholatnya cuma 3 kali nih, duhur, asar, maghrib, subuh kelewat karena bangun telat, isya keburu tidur. Ngumpul dengan yang jarang sholat, dipanggilnya juga ustadz ya kan, padahal dia juga minus. Cari teman yang lebih baik, tapi ada yang paling penting adalah doa. Harus minta, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal
mungkarat, itu minta supaya dimudahkan oleh Allah. Dan ada satu lagi tambahannya adalah Allahumma paksakan diriku, ya memang harus dipaksa. Jadi di dalam teori psikologi yang saya dengar, kayak mau masuk ke air itu mode kita itu adalah mode tidak mau susah, tidak mau beresiko. Makanya aduh dingin nih, ada yang mau mandi air es jam 3 pagi, tuh kan gini, kena enggak, lihat enggak, itu mode kita, mode ingin selamat. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam kolam mau berenang, mode tubuh kita ganti, jadi mode namanya mode adaptasi. Jadi mulai mengadaptasi, yang tadinya enggak mau masuk modenya karena takut enggak nyaman, tapi kalau masuk jadi dia beradaptasi. Sama mau baca Quran, modenya itu mode nanti aja, baca langsung ganti mode, enak gitu. Sama mau saum, aduh ya ilapareun, der aja saum, nanti modenya ganti jadi mode menikmati saum. Iya begitu, emang begitu. Ada lagi, ini teknik disiplin sajalah ya. Wah 2 menit lagi nggak apa-apa nih. Misal ya, saya mohon maaf, ini misal push up. Di sini tidak semua kan tiap hari push up. Padahal yang ngegedein otot siapa? Kita. Males kalau kita push up, yang ngegedein otot orang lain ya nggak usah lah. Ini ngegedein otot sendiri, yang kuat siapa? Diri kita. Tapi mode kita nggak mau push up karena bekal berat. Makanya olahraga itu push up, lari atau mandi air dingin atau apa yang kira-kira berat itu jangan dibuat sebuah pilihan. Kayak gosok gigi milih tidak? Gosok jangan, gosok enggak, terewek kerwak. Sama push up juga begitu, bukan pilihan. Selesai sholat ada ruang push up. Kalau aduh berat katakan ringan, mana ringan sih ya? Ringan ada deh. Nggak usah pakai sih ya. Beneran ya, kalau lagi aduh berat, makin berat. Ringan. Adek-dek aja ringan. Sama mandi air dingin, subhanallah ya. Kan jam 3 mandi berendam air es, otak kita tuh waduh beku nih, rontok nih, jantung mampet segala ya. Ganti modenya, ini menyehatkan, imunitas tubuh akan makin kuat, sel darah putih akan menjadi prima, tubuh akan lebih segar, pikiran jadi jernih, lebih fokus, endorfin akan melimpah, banjiri dan kecebak saja ya, tiris cicing ya, dan gak sulit kalau kedinginan tinggal pakai anduk, betul tidak? Tapi orang terlalu banyak pilihan. Hei cepat sekali. Duh, cepet, tetap dikomentari ya. Alhamdulillah supercharger. Terima kasih Ustaz. Nah gini nggak enak saya nih. Terima kasih ya, jazakallah khair. Ada satu lagi, mau hitung 5, hitung mundur. Aduh saya malas baca Quran nih. 5, 4, 3, 2, 1 ya baca, hitung mundur. Wah nih males nih saya olahraga. 5, 4, 3, 2, 1 der aja. Coba itu, jangan kebanyakan ngitungnya. 90, wah aku 5 udah cukup. Atau ada begini teknik lainnya. Ini serius nih hadirin, karena saya juga harus bergulat dengan diri saya ya. Saya juga sama harus mengamalkan yang diomong ini. Jadi bisa dipendekin, misal begini ya.
Bagi yang malas push up, yalah 2 aja. Gitu. Kalau udah mikir langsung, wah 25 nih, udah hoream ya kan? Udah 2 aja. Nanti udah 2, enteng, tambahlah 3 lagi supaya bulat 5. 5 masih kuat, tambah lagi lah. Jadi 6 ya. Baca Quran juga gitu. Kalau wah saya harus hafal, harus tamat nih hari ini Al-Baqarah, berat 2 juz 4 lembar. Mulai aja, mulai semampunya. Ya udahlah, semampu saya aja. Nanti keluar tuh kemampuan nambahnya. Jadi mental blocknya yang harus diatasi. Ya begitulah hidup. Terima kasih hadirin sekalian. Pengumuman akan dilaksanakan Bicara Baik Academy. Bicara Baik Academy. Batch 3 pelatihan public speaking level untuk anak remaja. 1 hari yang membuka wawasan. Ini saya baca ya. Melatih keberanian dan membentuk karakter bicara yang santun dan berakhlak. Bukan hanya untuk tampil percaya diri di depan umum, tapi untuk memahami adab, makna di balik setiap perkataan. Oh, bagus ini. Bicara Baik Academy. Ini lulusannya apa? Santri apa namanya? Sarjana Sarjana Bicara Baik ya, SBB. Bagus. Sabtu 31 Januari, lokasi MQTV Darut Tauhid Bandung. Sabtu itu panjang, dari jam 12 malam sampai besoknya jam berapa nih Ustaz? Ini tidak salah, cuma kurang bal. Apa bal? Benar, akurat, lengkap. Ini benarnya udah, akurat, lumayan, lengkapnya, nggak tahu jamnya. Ini saya khawatir dia akan datang jam 1 pagi, ya kan? Ini saya kepanjangan nih, udah lewat 4 menit, tapi ada KUA, tahu KUA? Kantor Urusan Agama, pernah duduk bersama. Beliau bercerita pengalamannya menjadi pencatat pernikahan. Ini tidak boleh suudon ya, cuma kata beliau dan saya agak sepakat. Katanya, sebetulnya pernikahan dalam Islam dalam pernikahan dalam Islam itu simpel, tapi jadi lama. Penyebab lama pertama adalah katanya, dalam pernikahan ini yang paling banyak bicara adalah pembawa acara. Ngomong, beliau ngomong begitu sambil kayaknya udah rada enek. Ngomong, segala diomongin. Hati-hati pembawa acara ya. Tidak semua pendengar bahagia, sebagian tuh enek. Dan yang ditunggu itu adalah akad nikah, bukan pembawa acara. Simpelkan secukupnya. Jangan menikmati ingin tampil. Ada di satu lembaga yang mempersilahkan penceramahnya tuh 20 menit. Tapi yang mempersilahkannya 10 menit. Jadi dendam itu penceramahnya karena dia tinggal 10. Hati-hati para pembawa acara ya. Jangan sampai orang enek dengar bicara. Jangan-jangan saudara enek juga nih ke saya, enek nggak? Yang benar ya, kepaksa nggak ngaku. 2,
hati-hati yang memberikan seserahan. Itu juga ceramah lagi. Apalagi seserahan dari yang sebelahnya itu penceramah juga. Aduh, setengah jam pembawa acara, udah sejam setengah ya. Ini seharusnya disadari bahwa setiap perkataan pasti dihisab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkau telah dengarkan apapun yang terucap. Ya Allah, bersihkan diri kami dari ilmu yang tidak manfaat. Hujamkan pada diri kami hanya ilmu yang Engkau ridhoi. Ampuni ya Allah, ampuni segala niat yang salah, segala amal yang buruk. Ampuni dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja ya Allah, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni maksiat yang berulang-ulang, padahal sudah sering kami memohon ampunan-Mu. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, tolonglah kami, mudahkan bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan yang Kau ridhoi, dan kuatkan kami, mudahkan meninggalkan kemaksiatan, kemungkaran. Tidak mungkin kami meninggalkannya kecuali dengan pertolongan-Mu. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak mungkin kami dapat berakhlak mulia kecuali dengan pertolongan-Mu. Dan palingkan dari diri kami akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa memalingkan kami dari keburukan selain Engkau ya Allah. Ya Allah, kami hanya hamba-Mu. Tidak mungkin kami meyakini-Mu kecuali Engkau yang menghujamkan iman di hati ini. Tidak mungkin kami bisa mengabdi padamu kecuali Engkau yang membimbing, menguatkan. Tolong kami ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini jadi ahlul yakin, ahlul amal soleh. Jadikan kami jadi orang yang istiqomah sampai akhir hayat, husnul khotimah. Jangan biarkan ada Tuhan lain di hati ini selain hanya Engkau. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunan-Mu dari apa-apa yang tidak kami tahu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini, jangan cabut keislaman kami. Wahai yang membulak-balik hati, tetapkan kami dalam iman, dalam istiqomah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah. Terima
Terima kasih. Jangan pernah berhenti berzikir. Fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.